Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mengerjakan LKM 4 pada mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Adrianti dengan NIM 191303101 dari kelas 5A Pendidikan Kimia. Pada LKM 4 ini terdiri dari 15 soal yang akan saya bahas satu persatu mulai dari soal yang pertama, yaitu jelaskan komponen apa saja yang terkandung dalam tes Bayer, tes Bromin, dan tes Fehling. Jadi untuk tes Bayer, itu terjadi reaksi oksidasi dan reduksi, yang mana dalam tes ini terdiri dari komponen zat cair, yaitu air atau alkohol atau yang lainnya, yang ditambahkan ke dalam larutan Bayer, yaitu larutan KMNO4 alkalis. Untuk tes bromin, komponen yang terkandung adalah larutan CCl4 dan larutan Br2 5%. Dan untuk tes Fehling, terkandung larutan Fehling A yaitu CuSO4 dalam CH3CuOH dan Fehling B yaitu garam borsal dalam larutan NaOH. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa fungsi dari tes tolen, tes periklorida, dan tes asetil klorida. Fungsi dari tes tolen adalah untuk mendeteksi gugus aldehida yang ditandai dengan terbentuknya cermen perak pada dinding tabung. Nah, untuk tes periklorida, fungsinya adalah untuk mendeteksi gugus fenolat yang ditandai dengan perubahan warna larutan menjadi biru, ungu, hijau, atau merah anggur. Dan yang ketiga, ada fungsi dari tes asetil klorida adalah untuk mendeteksi gugus hidroksi senyawa alkohol yang ditandai dengan terbentuknya asap putih. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 3, yaitu sebutkan cara kerja dan fungsi dari tes asap. Yang pertama, untuk fungsi dari tes asap sendiri adalah untuk mendeteksi adanya gugus alifatis atau aromatis dalam suatu senyawa organik. Cara kerja dari tes asap adalah dengan taruh sedikit senyawa pada spatula, lalu dipanaskan pada nyala bunsen dalam lemari asam. Nah, apabila terbentuk asap pada proses tersebut, hal itu menunjukkan adanya senyawa aromatis atau alifatis pada senyawa organik tersebut. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan nomor 4, yaitu tuliskan persamaan reaksi yang terjadi untuk sampel bila tes periklorida itu positif. Jadi, persamaan reaksinya adalah mereaksikan FeCl3 dengan C6H5OH yang menghasilkan FeO dan HCl. Nah, pada reaksi uji periklorida, pengertiannya adalah reaksi substitusi antara sampel dengan reagen periklorida, yang mana H+ dalam fenol digantikan dengan Fe3+ dengan reagen periklorida. Sedangkan H+ yang dilepas berikatan dengan Cl- dan akan membentuk HCl. Sedangkan Fe3+ akan berikatan dengan cincin benzen untuk membentuk FeO yang dapat mengubah warna dari kuning transparan menjadi warna ungu. Yang menandakan hasil uji positif adalah perubahan warna tersebut. Fenol memiliki substituen OH, sehingga perubahan warna yang terjadi adalah warna ungu. FeCl3 akan bereaksi jika terdapat gugus aromatis yang akan menghasilkan warna ungu, sehingga uji periklorida hanya ditemukan pada senyawa fenol dan tidak ada pada senyawa alkohol. Selanjutnya ada pembahasan pertanyaan nomor 5, yaitu apa fungsi tes iodoform, lalu sebutkan ciri-ciri bahwa tes itu positif terhadap sampel senyawa organik. Fungsi dari tes iodoform adalah untuk mendeteksi gugus keton pada senyawa organik. Nah, cirinya bahwa satu senyawa organik positif mengandung adanya keton adalah dengan tes iodoform, dengan ditandai dengan hilangnya warna coklat dan terbentuknya endapan iodoform yang berwarna kuning. Selanjutnya ada pembahasan pertanyaan nomor 6, yaitu sebutkan tujuan praktikum reaksi substitusi.
Jadi, untuk tujuan dari praktikum tersebut adalah untuk membuktikan reaksi substitusi nukleofilik pada pembentukan tersiar butil klorida. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 7. Berikanlah satu contoh reaksi substitusi nukleofilik. Nah, jadi untuk reaksi substitusi nukleofilik ini ada dua. Yang pertama ada CH3, CH2Cl direaksikan dengan NH3, menghasilkan CH3, CH2, NH3, dan Cl-. Yang kedua ada CH3, CH2, CH2Br, direaksikan dengan Cn-, menghasilkan CH3, CH2, CH2Cn, dan Br-. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan nomor 8. Apa yang dimaksud dengan substitusi nukleofilik bimolekuler atau SN2 dan beri contoh dengan menggambarkan mekanisme reaksi yang terjadi. Jadi pada reaksi SN2, proses lepasnya gugus pergi terjadi bersamaan dengan proses terbentuknya ikatan antara nukleofil dengan substrat. Reaksi tersebut diawali dengan serangan nukleofil pada substrat yang masih mengikat gugus perginya. Contohnya adalah yang pada slide, yaitu reaksi klorometana dengan ion hidroksida yang terjadi pada temperatur 60 derajat Celcius. Yang mana reaksinya adalah CH3Cl direaksikan dengan OH- akan menghasilkan CH3OH dan Cl-. Nah, pada reaksi SN2, pemutusan dan pembentukan ikatan baru terjadi secara bersamaan. Ion hidroksida sebagai nukleofil menyerang karbon yang bermuatan parsial positif pada substrat, yaitu karbon yang mengikat atom klor pada molekul klorometana. Serangan nukleofil terjadi dari sisi yang berlawanan dengan gugus pergi atau atom klor. Saat reaksi berlangsung, ikatan antara nukleofil dan atom karbon semakin kuat, sedangkan ikatan antara atom karbon dengan klor atau gugus pergi semakin rendah atau melemah. Dalam keadaan transisi, ikatan antara oksigen dan karbon sebagian terbentuk, sedangkan ikatan antara karbon dan klorin sebagian terputus. Segera setelah ikatan antara oksigen dan karbon terbentuk, ikatan karbon dengan klor putus dan atom klor lepas sebagai ion klorida. Reaksi ini berlangsung dalam satu tahapan reaksi tanpa pembentukan zat antara atau intermediate dengan keadaan transisi seperti yang pada slide. Yang mana ion hidroksida direaksikan dengan klorometana akan menghasilkan keadaan transisi dan dilanjutkan dengan terbentuknya metanol dan Cl-. Selanjutnya adalah pembahasan pertanyaan nomor 9. Apa yang dimaksud dengan reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1 dan beri contoh serta mekanisme yang terjadi. Pada reaksi SN1, reaksi dimulai dengan lepasnya gugus pergi menghasilkan karbokation atau C+. Setelah terbentuk karbokation, barulah nukleofil menyerang dan terjadi proses pembentukan antara nukleofil dan substrat. Pada reaksi dengan mekanisme ini, kecepatan reaksi tidak bergantung pada konsentrasi nukleofilnya. Kecepatan reaksi hanya bergantung pada konsentrasi substratnya. Misalkan, pada reaksi antara tersiar butil klorida dan natrium hidroksida dalam campuran air dan aseton. Tingkat pembentukan hasil reaksi berupa tersiar butil klorida, tersiar butil alkohol hanya bergantung pada konsentrasi tersiar butil klorida. Menambah konsentrasi tersiar butil klorida menjadi 2 kali lipatnya akan mempercepat laju reaksinya menjadi 2 kali lebih cepat. Akan tetapi, dengan kondisi ion hidroksida yang dilipat gandakan, tidak dihasilkan efek yang cukup untuk menggandakan laju reaksi yang terjadi. Nah, pada reaksi SN1, reaksi tersebut terjadi secara bertahap dengan pembentukan intermediate berupa karbokation, seperti pada contoh yang pada slide. Atom klor lepas dari molekul tersiar butil klorida yang dibantu dengan adanya pelarut polar. Pelarut polar di sini yang digunakan adalah H2O. Sehingga terbentuk ion klorin dan sebuah intermediat bermuatan positif yang disebut sebagai karbokation. Proses pembentukan karbokation ini sangat lambat sehingga menjadi penentu dalam laju reaksi SN1.
Molekul air yang memiliki PEB bertindak sebagai nukleofil yang kemudian menyerang karbokation dan menghasilkan produk SN1 berupa tersier butil alkohol. Mekanisme reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1 dapat dilihat pada slide, yang mana pada tahap pertama tersier butil klorida akan membentuk karbokation dan ion klorin yang berjalan cukup lambat. Baik, untuk tahapan yang kedua, itu ada karbokation yang direaksikan dengan air atau dalam hal ini bersifat nukleofil yang berjalan cepat hingga menghasilkan tersier butil alkohol. Dan tahapan tiga, yaitu tersier butil alkohol direaksikan dengan H2O dan berjalan juga cepat, menghasilkan tersier butil alkohol dan OH3. Selanjutnya adalah pembahasan pertanyaan nomor 10. Tahapan awal yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 15 ml HCl pekat didinginkan dalam penanas es, lalu dimasukkan ke dalam corong pisah 100 ml. Apakah tujuan dari langkah ini? Nah, langkah ini adalah HCl pekat yang bening kekuningan yang digunakan didinginkan terlebih dahulu dalam penanas es. Hal ini bertujuan agar HCl tetap berada pada wujud cair, karena pada suhu kamar HCl pekat sangat mudah untuk menguap. Maka dari itu, dan tujuannya yang lain adalah pada saat nantinya direaksikan, HCl tidak sedikit atau berkurang karena telah terjadi penguapan. Baik, saya lanjutkan untuk pembahasan pertanyaan nomor 11, yaitu buatlah alur proses kerja pada praktikum kali ini. Yang pertama, sebanyak 15 ml HCl pekat didinginkan dalam penanas es, kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah 100 ml. Lalu sebanyak 5 ml tersier butil alkohol ditambahkan tetes demi tetes sambil dikocok dengan baik. Dengan cara buka tutup corong, pisah, kemudian menambahkan kembali tersier butil alkoholnya. Yang ketiga, pengocokan dilanjutkan lebih kurang sampai 20 menit setelah semua alkohol habis ditambahkan. Selanjutnya, biarkan campuran sampai terlihat jelas adanya dua lapisan terpisah. Lalu pisahkan lapisan bawah sebagai HCl, dan cuci lapisan atas dengan 5 ml air, kemudian 10 ml larutan natrium bikarbonat. Kemudian keringkan produk dengan zat anhidrat, kemudian didistilasi. Kumpulkan distilat antara suhu 49–52 derajat Celcius sebagai tersier butil klorida yang memiliki nilai Nd sebesar 1,386. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan nomor 12. Sebutkan reaktan yang digunakan dalam reaksi substitusi ini. Jadi reaktan pada reaksi ini adalah dua hal, yaitu tersier butanol dan HCl. Selanjutnya untuk yang nomor 13, sebutkan apa manfaat reaksi substitusi dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi substitusi digunakan dalam pembuatan senyawa diklorometana. Jika reaksi digunakan pada senyawa etana, reaksi akan menghasilkan dikloroetana. Diklorometana digunakan untuk pengelupasan cat, sedangkan triklorometana digunakan untuk dry clean. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan nomor 14. Bagaimanakah menguji senyawa 4-bromobenzana? Nah, caranya adalah dengan dilakukan uji titik leleh, yang mana senyawa ini akan meleleh pada sekitar suhu 125–127 derajat Celcius. Baik, saya lanjutkan untuk pembahasan pertanyaan nomor 15. Apa kebaruan yang ditonjolkan dari penelitian di jurnal yang diberikan pada LKM 4? Nah, pada penelitian sebelumnya, yang tertulis pada jurnal itu berfokus pada heterolitik, pembelahan ikatan CX dengan keberhasilan yang terbatas. Dan untuk pembelahan homolitik ikatan CX, ada satu contoh katalitik melalui katalis asam Lewis dan satu contoh melalui katalisis logam transisi. Nah, penelitian di jurnal ini memiliki kebaruan pada katalitik alkenilasi enantiokonvergen dari elektrofil halokarbonil tersier melalui pembelahan homolitik dari ikatan CX, yang mana pendekatan ini menawarkan keuntungan yaitu efektif untuk berbagai tersier siklik dan asiklik elektrofil.
kondisi ringan dengan kompatibilitas kelompok fungsional yang baik, dan jumlah turnover dan jumlah turnover biasanya sebanding dengan 140 sampai 160 hingga 1600. Baik, sekian presentasi saya dalam mempresentasikan LK4 pada mata kuliah Praktikum Kimia Organik pada kelas 5A Pendidikan Kimia. Apabila terdapat kesalahan kata dalam presentasi kali ini, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.